yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah Surabaya, yang kami hormati pada Bapak Ibu guru yang bisa mendengar. Alhamdulillah juga tadi bersyukur kepada Allah SWT yang mana yang dapat hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam agenda diseminasi aksi nyata modul 1 dalam guru bergerak angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah kita berterima dari rekan-rekan pendengar ini berkumpul dari satu kelas, itu kelas 8. Lalu salam serta berdoa kepada Ibu Nabi besar Nabi Muhammad kepada beliau dan mengikuti untuk memperkenalkan waktu akhir hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dan kata beberapa kata dari para ketuanya. Yang kedua yaitu diseminasi yaitu sosialisasi atau pembahasan apa yang sudah kami laksanakan, apa yang sudah kami lakukan, dan yang nantinya ini adalah sebagai tujuan bersama, bukan hanya kami berlima sebagai TGB ya. Jadi semua misalnya budaya positif, tujuan profil belajar Pancasila ini seluruh guru ya. Apalagi apabila kita nanti di tahun yang baru kita melaksanakan kurikulum prototipe atau prototype, itu nanti materinya materi profil belajar Pancasila semua. Jadi ada mapel baru IPA sama IPS itu full di profil belajar Pancasila ya. Jadi alhamdulillah kita semua bisa saling membagi ya, membagi apa sih profil belajar Pancasila itu, apa filosofi Ki Hajar Dewantara, apa visi-visi guru penggerak, apa peran dan nilai guru penggerak sampai budaya positif. Ya, yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Surabaya kepada Bapak Muhammad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak SMK Negeri 1 Surabaya, Pak Bapak Dwi Karyono, Bapak Hendro Eko Handoto, Ibu Kita Dewi, Bapak Indrai dan ini, dan nanti Bapak Ibu yang dulu dan ini ini juga saya kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nasihat, nikmat kesempatan pada kita sehingga pada hari ini kita bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 guru SMK Negeri 1 Banyuwangi. Selamat dan salam semoga tetap berlimpah pada zaman kita Muhammad SAW tentang keluarga serta memampukan kita untuk mengikuti keteladanan yang sudah disepakati. Bapak Ibu yang saya hormati, teman kita 5 guru penggerak tahap ini sudah beberapa waktu mengikuti kegiatan dan luar biasa pada dan sampai jam 5
di rumah dan di sekolah. Ini adalah upaya dari pemerintah untuk membuat pencapaian tujuan pendidikan nasional mencapai dengan lebih baik. Ide pokok daripada guru penggerak ini adalah sebenarnya membreakdown dari apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Belajar Dewantoro, dengan falsafahnya ing sosum turodo ing madya manungsa kuri andayani. Guru dengan filosofi sederhana di buku dan video, bukan lugu yang guru. Ing sosum turodo, kalau di depan harus bisa menjadi panutan, dan guru memang harus di depan. Memulai mengajar juga di depan, tidak memulai mengajar di belakang siswa, tapi di depan siswa, mengamati, menganalisa, menyimpulkan, kemudian menyampaikan hasil dari apa yang dilakukan oleh siswa pada siswa untuk kemudian dijadikan catatan kegiatan yang akan datang lebih baik dan ilmunya lebih barokah. Ing arsa keluarga di depan memberi contoh, ing madya manungsa di tengah-tengah harus bisa memberikan motivasi, mendorong, menggerakkan, membuat siswa lebih bersemangat lagi. Karena kita tahu bersama bahwa anak-anak kita ini dari background latar belakang orang tua yang sangat berbeda, sehingga perlu contoh dan perlu motivasi. Jangan dibiarkan saja hanya kita menyampaikan pembelajaran bla 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 bla, tetapi kemudian tidak ada contoh, tidak ada motivasi. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani. Saya ingat filosofi yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Bapak yang rumahnya Sakota. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru, itu kita ini ibaratnya seperti usia doka. Usia doka, filosofi usia doka. Selama udahnya berjalan di atas kebenaran, kita tidak akan pernah menggunakan campur kita, tidak akan pernah menggunakan teriak kita, tetapi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila dalam perjalanan kuda ini, jadi anak ini kalau tidak diarahkan akan diarahkan seperti kuda. Kalau kuda itu misalnya harus belok ke kiri, maka kita tarik pelanannya untuk belok ke kiri. Kalau mau harus ke kanan, kita tarik ke kanan. Kalau terlalu cepat, kita tarik supaya tidak terlalu cepat. Kalau itu kecepatannya lebih baik. Kalau terlalu pelan baru kita cambuk, kita motivasi tadi. Jadi dari itu ada semacam
Sementara dua filosofi yang kita ambil dari Ki Hajar Dewantara Ingat Soto yang Kanto Keburi dalam membimbing, mengarahkan, mendidik anak kita berfilosofi seperti usia muda. Kalau waktunya belok ya kita tarik supaya belok. Kalau waktunya belok ke kiri belok ke kanan. Kemudian kalau sudah lurus ya kita tinggal mengamati saja, menikmati. Kalau terlalu cepat ya kita rem. Kalau kurang cepat ya kita betul supaya jalannya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu juga disiapkan di bawah itu. Ini nanti akan ada hal yang perlu disampaikan kepada panjenengan dari teman-teman bahwa apa yang diperoleh selama ini akan diimbaskan kepada panjenengan. Diimbaskan itu ya karena imbas itu pasti ada kena efeknya, kena siram airnya, kena siram ilmunya ya. Jadi kalau ini sebenarnya mengimbas itu tidak hanya pada individu tetapi juga bisa mengimbas pada lembaga. Kita tahu bersama bahwa ada yang mengatakan bahwa anak kita ini tergantung daripada diri kita. Murid kita tergantung dari guru yang ngajar. Ya. Kalau gurunya rajin, insya Allah anaknya tidak akan rajin. Kalau gurunya disiplin, siswa kita tidak akan disiplin. Karena apa? Sekali lagi bahwa anak kita butuh keteladanan. Orang tua menanam, guru menyiram, ya, supaya hasilnya akan bagus. Kita tidak bisa menyiram kalau tidak ada tanaman, ya. Jadi yang menanam pertama memang adalah orang tua. Membentuk karakter anak itu adalah orang tua, dan itu adalah sistem berkesinambungan dan harus diperjuangkan. Menanam orang tua, wajibkan orang tua memberikan menanam kepada anaknya tentang hal-hal yang positif. Di sekolah guru yang menyiram, memupuk, ya, merawat supaya tanaman itu menjadi lebih subur lagi. Tetapi sekarang bahwa yang menetapkan, yang menentukan itu adalah Allah, Tuhan kita. Dan tadi masuk ke kelasnya Pak Ari, karena Pak Ari bisa masuk ke layanannya masuk dia balik ya, karena Pak Ari itu menyatakan ini. Jadi saya bilang kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin kemudian hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, paling tidak kita masih bersyukur sudah berikhtiar. Ya. Monggo kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh 5 teman kita dari hasil mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ada 4 item
1.1 maupun 1.2, 1.3, 1.4. Nanti siapa yang akan menyampaikan terkait saja nanti sama, dan mudah-mudahan hasilnya dapat kita rasakan dan membawa obat yang signifikan terhadap lembaga ajaran di satu bagian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita dapatkan selama ini, ya, jadi yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi di sini Ki Hajar Dewantara menginginkan kita semua itu menuntut, ya, menuntut tapi bukan memanjakan anak, ya, menuntut di sini, bukan menuntut, ya. Jadi kita jangan sampai menuntut siswa seperti keinginan kita harus bisa A, bisa B, bisa C, tapi kita hanya bisa menuntut kodrat mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing, ya. Siswa A belum tentu sama dengan siswa B, ya. Jadi tugas kita untuk menjadikan siswa kita menjadi profil belajar Pancasila itu sangat berat untuk kurikulum prototipe, ya, prototipe secara metodologi, ya. Kalau di prototipe itu nanti kita mengharuskan atau mewajibkan semua guru itu mengenal pribadi masing-masing siswa, ya. Karakternya bagaimana, orang tuanya bagaimana, lingkungannya bagaimana, itu kita harus paham. Jadi kurikulum prototipe itu aslinya kembali ke zamannya Ki Hajar Dewantara. Jadi balik lagi. Memang sekilas kalau kita baca di raportnya juga isinya deskripsi. Jadi siswa A ini tidak bisa matematika tapi bisa ini nantinya seperti itu, ya. Jadi kita semua diwajibkan dan diharuskan membimbing teman-teman siswa mengetahui ingin menjadi apa dia ke depannya, ya. Misalkan kelas 10 berarti saya kelas 11 harus bisa ini, mampu ini, kompeten di bidang ini, harus paham, ya. Makanya di Merdeka Belajar itu siswa tidak boleh nurut ke orang tua, ya. Rata-rata siswa kita kan bukan hanya nurut ke orang tua tapi nurut ke temannya. Akhirnya sampai kejadian kasusnya anak TKRU yang pindah akuntansi atau anak akuntansi yang pindah ke TKRU, nggak tahu, ya, seperti itu, ya. Jadi kita harus benar-benar menuntut, bukan menuntut. Selanjutnya tentang nilai dan barang guru penggerak. Nah, di sini yang disampaikan guru Diabilitas tadi. Jadi, apa sih nilai dan peran guru penggerak? Dalam mewujudkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila, seorang guru harus memiliki nilai-nilai seperti mandiri, seperti tadi itu, ya. Mandiri berarti tidak perlu dipaksa, tidak perlu dipecut baru berangkat, ya. Kita bukan kuda atau sapi, ya. Reflektif, apapun yang kita lakukan kita harus merefleksikan sukses atau tidaknya apa yang sudah kita laksanakan. Kan tiap rapat kan Pak Sugeng mesti tulis apa yang akan dilakukan, rencanakan apa yang akan dilaksanakan. Karena ada beberapa yang literasi yang saya baca, perencanaan itu 60% kesuksesan, ya. Apabila hasilnya tidak sukses berarti kita sudah merencanakan kegagalan, ya. Karena perencanaan yang tepat itu menghasilkan hasil yang tepat, ya. Berikutnya nilai yang diperlukan bagi kita sebagai guru yaitu kolaboratif. Kita tidak bisa berdiri sendiri, ya. Misalkan guru produktif tidak mau dengan bahasa Inggris padahal data bukti, ya.
buku-buku literasi Mesir itu semuanya bahasa Inggris. Yang kita pasti kesulitan. Ya, jadi kita perlu kolaboratif. Begitupun dalam mendidik siswa, kita butuh kolaboratif. Ya, makanya dulu sebelum K13 itu ada istilahnya team teaching. Ya, walaupun sampai sekarang guru kelas 1 SD itu dalam satu kelas 25 siswa itu 2 guru. Ini untuk team teaching untuk kelas 1 SD. Yang berikutnya dari inovatif dibutuhkan karena inovatif kita semua biar otak kita bekerja dibutuhkan inovatif dan terakhir berpihak kepada murid. Ini nilai-nilai yang harus kita kembangkan untuk melaksanakan peran yang pertama sebagai pemimpin pelajaran. Guru adalah pemimpin pelajaran. Jadi kalau gurunya nulis muridnya main HP, berarti kita gagal menjadi pemimpin pembelajaran. Dulu pernah ada guru sini yang alhamdulillah sudah resign sekarang. Gurunya main HP, muridnya main HP di atas meja belakangnya. Sungguh mengenaskan. Ya, semoga kedepannya di sekolah kita jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya. Kemarin juga ada gurunya merangkak, kalau you mau, gitu ya. Ya, memang kita bangga kadangnya. Tapi kalau kita bercermin lagi, ya, berarti siswa itu bisa melakukan hal di luar pembelajaran. Apalagi yang main sotil di belakang. Ya, nah dulu kan zaman kita SMA gitu ya, gurunya nerangkan di depan, kita main sotil. Itu zaman dulu, sekarang kan. Itu pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini lewat MGMP. MGMP kita jangan membayangkan MGMP itu yang di luar sekolah. Ya, kita galakkan dulu MGMP yang di dalam sekolah. MGMP produktif, MGMP matematika, MGMP agama, ya, biar nggak rusuh, ya, biar satu visi satu misi, ya. Jadi kita harus bisa berperan untuk menggerakkan komunitas praktisi, seperti itu. Ya. Buat soal bareng, yang satu ABCD, ya ABCD semua. Berikutnya menjadi ikut sebagai guru lain, ini biasanya dibutuhkan peran ini saat kita pulang dari diklat. Pulang dari diklat kita lakukan pengibasan harusnya. Ya, idealnya seperti itu. Seperti hari ini kita berlima melaksanakan peran kami IDP menjadi ikut sebagai guru lain. Karena apa yang sudah kami peroleh, ilmu apa yang kami dapatkan ini kami bahaskan ke Bapak Ibu sekalian. Berikutnya mendorong kolaborasi antar guru, ini sudah sering kita lakukan, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Ini yang paling sering tutor sebaya, ya, istilahnya tutor sebaya atau rekan sejawat gitu ya. Ini berikutnya 1.3 ini tentang visi dan misi. Jadi seorang guru harus memiliki visi atau gambaran. Jadi visi itu gambarannya, gambaran apa yang akan kita lakukan, apa yang kita harapkan, apa yang akan kita menjadi tujuan kita. Ya, itu adalah visi. Ya, kita apa yang kita laksanakan. Ya, di sini ada IR seperti yang disampaikan Bu Santi tadi, kemudian apresiatif dan bagja ya tahapannya. Nah, ini visi yang jelas. Kebetulan ini visi saya terwujudnya peserta didik yang berkarakter mandiri kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Gimana Merdeka Belajarnya? Bisa pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan, itu
itu juga merdeka belajar. Dengan media pembelajaran yang menyenangkan, efektif, itu juga merdeka belajar. Dan yang paling penting di merdeka belajar itu intinya berpihak pada murid. Ya. Apa yang dilakukan murid itu harus punya tujuan. Yang sering saya di kelas, itu saya sering tanya, tujuanmu apa? Kelas 12 itu banyak yang masih belum punya tujuan. Kamu sekarang kelas 12, apa tujuanmu setelah lulus? Kuliah Pak? Wah, Pak. Kuliah Pak? Kerja Pak? Kerja di mana? Tidak tahu. Kuliah di mana? Tidak tahu. Hanya tiap saya pembelajaran saya 1 minggu sekali saya tanya, tujuanmu tiap minggu harus ada tujuan hidup. Jadi proyeksi dia masa depan itu apa? Ya. Sukses Pak, sukses itu apa? Ya. Bisa membuat tersenyum ibu kan sukses, lihat. Nah, ini berikutnya keterkaitan dengan budaya positif tadi. Ada antara profil pelajar Pancasila, nilai dan peran, terus visi-visi. Setelah melakukan tahapan baca, maka kita lingkungan sekolah, sebagai sekolah dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif, pembinaan, pembiasaan. Jadi konsepnya budaya itu adalah kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan yang dilakukan sering terus-menerus itu akhirnya menjadi budaya. Apabila kita membiasakan pembohongan, bohong, akhirnya kebohongan itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap benar. Ya, maka kita kebiasaan itu harusnya positif. Seperti yang disampaikan tadi mulai A sampai Z sama Pak Ibrahim Radana. Ibu yang berasal sendiri itu tadi ya, yang disampaikan Pak Ari ada 5. Jadi disiplin positif, keyakinan kelas, positif kontrol dulu, budaya dasar manusia dan restitusi. Bukan prostitusi ya. Ini kita kembali ke disiplin positif. Ya. Tujuannya apa? Untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Intinya cuma itu. Jadi disiplin positif kita itu merangkul, ya. Jadi kita tidak menuntut mereka, tidak menentang mereka. Ya. Memang di sini sering karena memang tipe kalau orang sini kan seperti ini ya, tipikalnya ya. Kalau versinya Pak Hendro itu karena MPS. Ya. Nah, jadi kalau di Kalemi desa Bengkong, ya desa lurus Bengkong, ya. Jadi penolakannya adalah membangun kekuatan positif daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan kekuatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi intinya seperti itu tujuan. Jadi kita merangkul anak itu, memberi keyakinan kepada mereka bahwa mereka itu sama. Nakal, pendiam itu sama. Ya, cuma kita yang menjadikan anak-anak itu nakal adalah kita. Ya, yang menilai anak-anak itu nakal apa tidak itu sebenarnya dari kita. Ya, kalau anak nakal, tapi kita rangkul, jadi pikiran kita anggap anak ini tidak nakal, anak ini tidak nakal, anak ini tidak nakal. Insya Allah anak itu tidak akan nakal. Ya. Ya, jadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal secara positif. Jadi internalnya sendiri. Ya. Jadi kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan yang lain untuk mendisiplinkan kita. Misalkan yang eksternal itu ya, maka kesalahan nanti dalam ini dibantu Pak Jir, Pak Safaat dan kawan-kawan. Itu adalah membantu secara eksternal. Sebenarnya disiplin itu berawal dari dirinya sendiri. Saya
yang kita butuhkan. Ya. Yang pertama, mulai dari yang kecil, ya, mulai melakukan. Yang ketiga, melalui dari diri sendiri. Jadi intinya kita melakukan semuanya itu dari diri kita sendiri. Ini seperti yang dijelaskan Pak Indrawi tadi. Jadi ada 5 posisi kontrol, ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Dan kelima ini yang bagus adalah sebagai manajer, agar kita peserta didik yang merdeka dan bertanggung jawab. Karena manajer itu bukan hanya sebagai pemantau, mereka juga sebagai teman. Jadi anak itu dirangkul. Jadi kita tidak menentang anak, tapi kita rangkul. Kita juga jangan sampai membuat orang merasa bersalah, karena itu bukan zamannya lagi. Ya, kalau dulu saat kita sekolah, membuat orang merasa bersalah itu paling sering dilakukan guru. Ya, yang bagus ya. Ya Pak. Kamu salah, makanya ayo kita belajar benar. Ya, jadi semoga kita bisa yang minimal sebagai monitor, pemantau. Ya. Muridnya tidur bangun maju aja Pak. Misalkan murid yang tidur ya. Gara-gara apa? Nah, murid yang tidur belum tentu gara-gara lapar Bu. Bisa jadi karena membosankan gurunya. Bisa juga. Sama kali gurunya, berani ya. Jadi kita harus tarik dulu ya. Satu pojok sendiri, biasanya pojok-pojok ini ditarik dulu, baru gerak. Nah, ini mulai membosankan ini saya ini. Ini aja mulai kita tinggal ya. Ya, ayo. Ya. Berikutnya ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kita dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi ini semua adalah kebebasan, kebutuhan dasar semua manusia. Kita juga, termasuk kita. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan pasti dari 5 kebutuhan dasar ini. Bisa jadi apa yang kita lakukan karena bertahan hidup. Misalkan kita harus bekerja, ya, bekerja. Terus kita dikasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Terus kebutuhan dasar ini adalah tugas kita. Peran kita sebagai guru adalah memberikan semua kebutuhan dasar untuk didik agar mereka berperilaku positif. Kenapa anak itu keluar dari sekolah? Kenapa anak itu loncat? Karena kebutuhan dasar mereka tidak kita penuhi. Misalkan waktunya jam, ada jamnya, ada gurunya, tapi di kelas itu kosong. Akhirnya anak itu rame. Karena rame, ada satu anak yang malas karena temannya rame, akhirnya dia loncat pagar. Sebenarnya itu bukan kesalahan anak itu. Karena kita sebagai guru tidak bisa memberikan kebutuhan dasar mereka. Itu yang penting. Apabila kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi, misalkan anak itu karena capek ya, lari-larian gitu, nggak pakai baju lari-larian kayak orang gila. Itu berarti kebutuhan kebebasan atau cinta dan kasih sayang. Coba kita rangkul. Berikutnya ini saya sampaikan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu, kalau kita, bahasa kita, ini adalah kesepakatan kelas. Ya, tiap tahun ajaran baru kita selalu buat kesepakatan kelas kan? Ya Bapak Ibu ya. Misalkan di pelajaran saya, kalian boleh keluar kelas, benar? Di kesepakatan saya, kalian boleh keluar kelas asalkan satu, nilai saya 100. Itu saya peroleh dari Pak Nur. Saat saya kuliah, Pak Nur, Menteri Pendidikan, itu dulu seperti itu. Kalian boleh tidak belajar.
nilai A. Ternyata tidak ada yang berani karena materinya juga sulit problematika. Akhirnya saya terapkan di sini ternyata benar. Ya, walaupun hijab saya ada di kain roda aja ya. Saya uji. Nah ini kembali lagi ke restitusi. Ini yang dibutuhkan Bu Anis ya, restitusi. Ya. Jadi harus ada 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang salah dari dia. Ya. Terus kita jangan sampai kita jelaskan menstabilkan identitas itu ya stabil. Jadi kita jelaskan karena sebenarnya yang melakukan kesalahan bukan kamu saja, tetapi kan kamu punya alasan tersendiri. Seperti itu yang kita tanyakan. Rata-rata semua guru kamu yang salah sih. Ya, itulah akhirnya kenapa kita selalu ditentang. Soalnya kita selalu menentang siswa. Coba mulai sekarang kita kembali lagi restitusi dari diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya jujur saya masih jauh dari kata benar untuk mengajar. Tapi insya Allah saya akan berusaha ya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, monggo kita semua bareng-bareng ya. Apa materi yang kita dapatkan hari ini, budaya apa aja yang bisa kita lakukan di sini, walaupun budaya atau kebiasaan itu kecil, itu bisa jadi budaya sekolah, bukan hanya budaya kelas, bukan hanya budaya guru. Jadi ini segini restitusi. Nah, ini dokumentasi restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas Masio. Jadi ini refleksi budaya positif kami, ya. Jadi saya di budaya positif di tugas CGP ini saya menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah. Jadi karena literasi masih kurang, ya kita masih jauh. Karena tahapan literasi kan ada 3 kan ya. Tahapan literasi ada 3 itu. Yang pertama kebiasaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga include dengan materi. Kita di pembiasaan itu juga masih kurang. Ya, banyak kekurangan kita karena sebelum pandemi kita mungkin masih bisa karena jam pelajaran 45 menit, 15 menit kepotong untuk membaca itu masih bisa. Sekarang sudah ngaji, Indonesia Raya, ketambahan membaca itu kita kesulitan. Ya, makanya tiap waktu saya biasanya saya isi dengan itu, nah, walaupun hanya 5 menit. Banyak bukan Pak? Webtoon bisa, webtoon atau pokoknya web, nah novel. Santri mengatakan kalau tidak salah ya, inquiry apresiatif. Saya pernah mengenal inquiry learning proses, itu pembelajaran yang menekankan kepada anak berpikir kritis dan analitis sehingga menemukan jawaban dari hipotesanya sendiri, seperti itu. Kemudian tadi dikatakan untuk mencapai goal maka perlu alat yang disebut bagja, sehingga pengertiannya itu tadi saya walaupun tadi alhamdulillah diikat apa oleh Pak Taufan, sehingga saya kok seperti itu gitu Bu, maaf ya itu. Kalau alat apa bedanya dengan media pembelajaran seperti itu? Tadi di situ ada alat, mungkin bisa dicek lagi kali. Merdeka belajar loh ya, bukan merdeka mengajar. Jadi nanti diwalik ini untuk merdeka belajar, kita harus merdeka mengajar. Anaknya ngasih tugas terus tinggal kantin. Ya, jangan sampai seperti itu di sini. Biarlah di sekolah lain seperti itu tidak apa-apa, asalkan jangan di SMK kita sebenarnya kita tercinta. Ya, itu yang kedua yang baca tadi seperti yang dilakukan Bu Dewi sama Bu Santi.
Jadi istilahnya pendekatan ya. Jadi untuk menggali kekuatan-kekuatan biar tercapai visi tadi tentunya. Ya, jadi untuk menggali ini ada pendekatannya. Di sini pendekatan yang sesuai dengan KHD ini IA, Inquiry Apresiatif. Dengan tahapannya baru. Tahapannya apa? Baca tadi itu B A D C A seperti itu. Jadi buat pertanyaan dulu. Apa yang akan dilakukan? Apa yang ini? Ya, terus kita bisa ambil pelajaran. Apa yang sudah dilakukan? Misalkan apa yang sudah dilakukan peneliti lainnya untuk visi tersebut, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita ngomongin tentang visi. Jadi untuk mencapai visi, untuk membuat visi itu pendekatannya seperti ini. Ya. Jadi tujuannya apa yang utama? Semua PDP, semua guru untuk kurikulum yang sekarang itu tujuannya cuma satu, profil pelajar Pancasila. Jadi lulusannya menjadi apa? Lulusan yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilainya apa? Ya 6 tadi itu, ya. Beriman, bertakwa, berpikir kritis, gitu ya. Anak-anak tambah menyergit di hati ya. Gimana solusinya? Apakah dibiarkan tapi tambah lama, atau kita tindak kekerasan tapi ada masalah di undang-undang perlindungan anak dan sebagainya. Yang kedua, masalah kasih sayang. Mungkin ada beberapa kebanyakan siswa atau murid itu hanya suka sama beberapa dewan guru. Contoh, yang cantik-cantik kayak Bu Anis, kayak Bu Gita, mereka suka diajar bukan dihajar ya, suka diajar oleh yang cantik-cantik kayak Bu Anis, kayak Bu Gita. Yang lain nggak suka. Mereka yang ganteng-ganteng kayak mungkin Pak Gila, Pak Hendro, mereka suka. Tapi sama guru-guru yang lain itu malas, merasa mencampur atau nggak ada semangat kayak gitu. Gimana solusinya untuk mengantisipasi atau mengatasi kelakuan dari siswa yang kayak gitu? Terima kasih. Langsung menurut Assalamualaikum. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab yang pertama, pertanyaan dari Mas Sis. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaannya tadi, bagaimana mengatasi kenakalan siswa kalau pakai cara kekerasan itu nanti akan menimbulkan dampak kebelakangan. Tapi kalau dihalusi nanti lama gitu ya. Nah, yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, kita menggunakan teori kontrol. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer di sini gini Pak. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman juga sebagai pemantau. Jadi kalau teman itu kita pakai cara-cara yang persuasif. Ya, kenapa dong? Kenapa kamu kok seperti itu? Kalau kamu seperti itu nanti akibatnya ini. Jadi dijelaskan bahwa perbuatan itu salah. Nah, alasannya kenapa? Jadi murid akan berubah, tapi bukan karena paksaan, tapi karena dia menyadari akan perbuatan itu. Nah, sambil kita memposisikan diri sebagai pemantau. Pemantau itu atau karena itu kedepannya nanti akan melaksanakan janjinya kepada kita. Misalnya, baik Akses menerima tindakan. Terus apa janji kamu supaya kamu tidak melakukan? Ya Pak, nanti saya akan. Jadi kita sebagai teman, bukan kita sebagai teman kayak saya dengan kita Bapak Ibu. Tapi kita sebagai teman, tapi tetap ada batasan antara siswa dengan jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat itu nanti murid bisa menganggap kita sebagai teman gitu, akhirnya lama. Nah, sama seperti yang saya lakukan dengan murid saya memposisikan diri sebagai guru juga teman. Ya jadi ada batasan gitu antara guru dengan guru, tapi bukan kita membatasi diri kan, tapi supaya tidak ada melampaui batas. Kalau tetap sering hidup dari pojok tadi gimana? Kenapa? Kalau tetap sering hidup
kenapa kamu kok sering tidur pada saat yang belajar di sekolah? Karena kan siswa itu pasti punya alasan, ya. Kenapa dia itu kok sering tidur di kelas, ya? Nah, makanya supaya kita tahu alasannya, kita panggil siswa itu, ya. Kita panggil, kita ajak ngomong-ngomongan, ya. Kamu kenapa, kok setiap pelajarannya Pak Ari, setiap pelajarannya Bu Anis kok selalu tidur di kelas? Nah, kita tahu alasannya. Sebagai guru, kita harus posisikan diri sebagai manajer, karena dimarahi, tapi diberi nasihat, ya, supaya anak itu tidak sakit hati. Jadi kita sebagai teman juga kita dihargai gitu loh. Bukan kita sebagai teman nanti kita akan dilecehkan sama murid, tidak. Tapi kalau memposisikan diri sebagai manajer, kita sebagai teman nanti akan dihargai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan gimana sih? Kasih sayang, Pak. Kalau ada guru yang cantik, semangat guru. Kalau ada guru yang kurang cantik, tidak semangat. Atau sebaliknya. Gini, kita itu harus pertama mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kalau kita itu mensyukuri atas pemberian Tuhan, ya, insya Allah kita tidak akan melihat orang itu cantik atau jelek. Ya. Karena kita bersyukur atas apa yang sudah Allah kasihkan kepada kita. Berarti namanya cantik, berarti namanya ganteng. Semua itu kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik. Syukur. Pertama, gimana mengatasi masalah siswa yang seperti itu? Kita kembalikan diri pada diri kita sendiri. Jangan hanya, mohon maaf, menyalahkan siswa. Nah, kita harus introspeksi diri. Apa yang kurang dari guru kita? Mungkin cara mengajarnya kita kurang bervariasi, atau mungkin kita terlalu monoton mengajarnya sehingga siswa bosan. Belum tentu cantik kok, meskipun cantik kalau mengajarnya monoton, ada siswa yang malah kesana. Tapi kalau kita meskipun kurang cantik tapi kita pede, kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita mengajarnya variatif, inovatif, insya Allah siswa akan nyaman pada saat kita mengajar. Itu saran saya mungkin seperti itu aja. Karena ini Pak Desya, ya wajar ya kalau dari seorang manusia ya, kalau kita lihat yang cantik yang bening-bening itu mantap. Tapi kita sebagai guru itu ya jangan menganggap seperti itu. Kita harus introspeksi diri. Apa yang kurang dari kita? Kita tunjukkan kelebihan kita tutupi kelemahan kita. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin saya tambahi untuk yang pertanyaan kedua. Kenapa mau yang cantik dan yang ganteng aja? Ya, Pak, kalau Pak Nuris itu sampai muridnya itu kena Pak Nuris. Kalau gurunya kayak gini, masa saya mau bolos? Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bukan karena cantik dan ganteng ya, menurut saya pribadi. Kita sebagai guru, yang pertama penampilan. Ya. Kenapa Pak Suprin itu saat ketemu dengan Dudi pakai jas? Ya, waktu ada PKL pakai jas. Penampilan. Ya. Walaupun kita cantik, walaupun kita ganteng, tapi ke kelas andalan, pasti diremehkan sama kita. Ya. Jadi kita tetap, walaupun kita nggak cantik, kita nggak ganteng, tapi kita tegas. Penampilan, baju disetrika, celana disetrika, pakai sepatu, ya, nggak rembes, sandal, lawas lagi, ya. Insya Allah kita pasti sudah didengar. Ya. Ya, pembelajarannya loh ya ini ya. Ini kita ngomong pembelajaran bukan kiai-kiainya tadi itu. Di luar konteks yang kasusnya Pak Nuris dan Bu Gita mungkin. Nah, itu kan memang beda. Yang pertama bujangnya, bukan cantik karo gantengnya. Ya, itu karena bujang. Ya. Ya. Kalau Pak Ari kalau bujang ya mungkin ya gitu, kayak zamannya Wike dulu itu. Ya.
Ya kan saat belum nikah kan Pak Ari kan? Nah kan gitu. Emang Pak Ari ganteng? Ya juga sih. Itu ya. Ya, mungkin kita kembali lagi ke diri kita. Apakah sudah benarkah kita menjadi guru? Sudah layakkah kita menjadi guru? Apalagi menjadi guru yang profesional? Jadi kita sendiri yang bisa menjawab seperti tadi itu 3M. Yang paling utama adalah mulai dari diri sendiri. Tidak usah lihat orang. Yang lain sergap, Bu Anies telat juga nggak lihat-lihat. Tepuk tangan buat Bu Anies. Berarti Bu Anies, nah, contoh buruk. Ya Mas. Oh tahu sudah Pak Hari. Sudah teman-teman sudah lama Pak Hari. Kasihan. Saya mau menambahkan sedikit. Oh menambahkan. Ya, tentang tadi ya, merdeka belajar ya. Mungkin teman-teman mungkin kurang paham makna merdeka itu bukan berarti kita itu merdeka itu bebas tanpa batas, tidak. Ya, merdeka itu maksudnya gini. Kalau dulu kita sebagai guru itu kan menuntut murid. Ya, kamu harus seperti ini. Kamu harus bisa. Kalau nggak bisa, kamu harus remedi. Pokoknya kamu harus bisa. Itu kan intinya. Berarti guru memasangkan kehendak pada murid. Kalau sekarang tidak, ya. Guru itu memberi kebebasan pada murid untuk mengembangkan bakat sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu maksudnya. Jadi gini, misalnya ada anak yang saya kurang akuntansi, ada anak yang tidak bisa atau kurang lahir bidang akuntansi, tapi dia pinter main voli. Nah, berarti bakatnya ada di bidang voli. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pinter akuntansi dan, ya, itu namanya merdeka belajar. Jadi kita itu sebagai guru hanya sebagai pendukung, fasilitator seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi. Kita bukan zaman seperti dulu. Kalau dulu kan kamu harus bisa akuntansi, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa IPA. Sekarang tidak. Ya. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya seperti itu. Kita harus membantu mengembangkan. Anak itu pintar apa? Pintar nari, kembangkan tarinya. Anak itu pintar apa? Pintar buat lukisan. Tugasnya guru kesenian buat lukisan, kembangkan. Nah, seperti yang dikatakan Pak Kis dulu ya, anak yang pintar ngaji itu, kembangkan itu, sama tahu bisa juara tingkat tartil tingkat nasional itu. Jadi kita tidak boleh sekarang berfokus pada keinginan guru hanya sebagai fasilitas itu. Nah, tapi juga harus sesuai dengan filosofi Pancasila. Jadi, Pak saya pengen ngepil Pak, apakah dituruti? Tidak. Pak saya ingin seks bebas, apakah harus dituruti? Tidak. Nah itu namanya tujuannya harus ada fondasinya. Bebas tapi ada fondasi. Itu yang dengan merdeka belajar. Begitu ya Bu Yaya mungkin penjelasan kami. Kalau misalnya Pak itu nanti kalau produk Pancasila itu kan nanti masih dibatasi aturan ini. Kita kan punya aturan, bebas kan punya aturan, bukan seperti di negara barat. Di negara barat itu kan bebas tanpa aturan kan itu ya, seks bebas, kemudian narkoba itu kan dibebaskan. Tapi kalau di negara kita ada aturan, bebas tapi ada aturan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian paparan atau diseminasi aksi nyata modul 1 dari kami TGP Angkatan 4 kelas 86 dari SMK Negeri 1 Banyuanyar. Alhamdulillah, semoga yang menjadi tujuan dari pemerintah, tujuan dari sekolah pada khususnya bisa tercapai dan terwujud profil pelajar Pancasila.